Baik, bismillah, assalamualaikum. Kita berjumpa lagi di mata kuliah farmakokinetika obat oral. Nah, kali ini kita akan membicarakan mengenai kalau yang kemarin kita bicara tentang farmakokinetika linear dan non-linear. Nah, sekarang kita akan mempelajari obat itu kan ada yang diinjeksikan, ada yang lewat suntik, ada yang intravena, kemudian ada yang infus, kemudian ada yang lewat mulut atau per oral. Nah, yang kita bicarakan ini adalah sekarang obat oral, tapi lebih ke farmakokinetikanya itu bagaimana. Penghitungan kadar obatnya dalam darah itu nanti setelah obat itu diminum oleh pasien itu nanti bagaimana kadar steady state-nya tercapai dan lain sebagainya. Referensinya itu adalah sebagai berikut. Kemudian untuk farmakokinetika obat oral itu adalah obat-obat yang kinetikanya model 1 kompartemen terbuka, di mana proses absorpsi dan eliminasinya itu mengikuti kinetika yang orde 1 yang kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk pemberian ekstravaskuler ini sediaan obatnya adalah sediaan per oral. Nah, ini adalah DEF, ini adalah ekstravaskuler, ya ini dosis ekstravaskuler, pemberian dosis ekstravaskuler, kemudian ini adalah konstanta. Konstantanya itu adalah tetapan kecepatan absorpsi oda pertamanya, kemudian K itu adalah tetapan kecepatan eliminasi orde pertama obat dan tubuhnya. Nah, perubahan jumlah obat di dalam tubuh itu sebagai fungsi waktu itu adalah DBT. DBT itu adalah jumlah obat di dalam tubuh setiap waktu. Kemudian T itu adalah waktu. Kemudian ini KA dikali F dikalikan DEV. KA itu adalah tetapan kecepatan absorpsi orde pertamanya. F itu adalah ketersediaan hayati obatnya. Kemudian DEV itu adalah dosis yang diberikan ekstravaskuler. Dan K itu adalah tetapan kecepatan eliminasinya orde pertama obat dan tubuh, itu dikalikan E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KAT ya. Kemudian ini adalah perubahan jumlah obat di dalam tubuhnya sebagai fungsi waktu. Jadi obat itu kan kalau misalnya sudah dikonsumsi, kemudian sudah masuk ke pembuluh darah, sudah diabsorpsi, didistribusikan, itu kan nanti pasti akan ada perubahan jumlah obat, terutama kalau obat oral itu pasti akan ada perubahan jumlah atau kadar obat di dalam darahnya, dan itu juga linear dengan fungsi waktunya. Jadi waktu yang bertambah, maka kadar obatnya nanti juga akan semakin pertama mencapai puncak, terus habis itu semakin berkurang dengan bertambahnya waktu, berkurang, dan berkurang. Nah, jika kedua sisi persamaan dibagi PD, maka diperoleh persamaan yang menerangkan perubahan kadar obat dalam darah, plasma, serum, atau sampel lainnya pada tiap waktu atau CT-nya. Jadi, C itu adalah dosis dibagi volume distribusinya. Nah, untuk DBT itu adalah kadar obat, kadar perubahan obat menurut waktu itu sama dengan KA dikalikan F dikalikan DEV per KA min K dikalikan E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KA kalikan T. Nah, itu konsentrasinya itu adalah dosis per volume distribusinya. Sehingga rumus konsentrasinya berdasarkan waktu itu adalah
Ini maksudnya adalah CP, itu konsentrasi berdasarkan waktu. C di plasma atau kadar obat dalam plasmanya itu sama dengan Ka dikalikan F dikalikan DEV dibagi VD dikali Ka min Kt dikalikan E pangkat min Kt dikurangi E pangkat min Kat. Ini adalah rumus konsentrasi, ini adalah jumlah obat dalam darahnya. Kalau ini adalah konsentrasi, konsentrasi itu kan dosis per VD, sehingga apa namanya, nanti dosisnya itu adalah VD dikalikan C. Jadi di sini dBT-nya itu adalah dosisnya itu adalah CT dikalikan VD. Sehingga dapat konsentrasi atau rumus CT-nya. C-nya sama dengan ini. VD-nya jadi di bawah seperti ini. Nah, F itu adalah ketersediaan hayati atau bioavailability atau kecepatan dan jumlah obat yang masuk ke dalam sirkulasi darahnya. Kemudian DEV itu adalah dosis obat yang diberikan secara ekstravaskuler. Misalnya adalah per oral, per rektal, intramuskular, subkutan, atau intraperitoneal. Itu adalah DEV secara ekstravaskuler, itu maksudnya di luar injeksi dan infus. Nah, kadar obat dalam darah atau plasma atau serum itu dipengaruhi oleh dosis obatnya, kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi, dan kecepatan eliminasi serta volume distribusinya. Nah, kadar obat di dalam darah itu berbanding lurus dengan kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi. Jadi, kadar obat di dalam darah itu berbanding lurus dengan kecepatan, ya, dengan kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi, atau L serta dosis obatnya atau DEV. Nah, namun berbanding terbalik, ya, namun berbanding terbalik dengan kecepatan distribusinya, yaitu semakin cepat atau banyak obat yang diabsorpsi masuk ke sirkulasi atau semakin besar dosisnya, maka semakin cepat dan juga tinggi kadar obat dalam darahnya. Nah, sebaliknya, apabila semakin banyak obat yang terdistribusi di dalam jaringan, maka semakin rendah kadar obat di dalam darahnya. Itu prinsipnya adalah seperti itu. Nah, pada saat obat baru saja diberikan, itu atau dalam waktu T0, maka kadar obat dalam darahnya itu belum ada atau masih C0, karena belum ada proses absorpsi. Nah, kemudian kadar obat itu akan naik, itu karena ada proses absorpsi atau setelah obatnya diserap. Kadar obat dalam darah itu terus meningkat sampai Cmax dan Tmax, kemudian akan menurun lagi karena jumlah obat yang diabsorpsi itu akan berkurang. Jadi kan obat itu kan nanti akan mencapai klimaksnya gitu, diabsorpsi dalam mencapai puncaknya atau mencapai Cmax dan Tmax-nya. Tapi nanti setelah kadar obatnya itu mencapai maksimal, kemudian turun lagi, turun berdasarkan peningkatan waktu itu dia tetap akan turun seperti itu. Sehingga kenapa kita minum obatnya 3 kali sehari, ya karena kalau misalnya obatnya harusnya diminum 3 kali sehari, nah nanti kalau cuma diminum sekali sehari ya kadar obatnya akan turun. Nah nanti sakitnya tidak akan teratasi karena tidak diulang obatnya, tidak ditambah lagi obatnya. Minumnya tidak ditambah lagi. Misalnya pada antibiotik yang harusnya bisa membunuh bakteri, kalau yang harusnya minumnya 3 kali sehari cuma diminum 1 kali sehari, ya jadi tidak efektif karena kadar obatnya itu kan akan terus turun. Nah, ketika akan terus turun itu nanti kalau tidak ditambahkan lagi, tidak diminum lagi obatnya,
Nah, nanti siapa, nanti apa yang akan membunuh bakterinya, obatnya tidak efektif lagi gitu dalam membunuh bakteri karena kadarnya kan sudah berkurang, sehingga efeknya juga berkurang. Kadar obat itu jadi dalam darah itu terus meningkat sampai Cmax dan Tmax, kemudian menurun karena jumlah obat yang diabsorpsi berkurang, sehingga kecepatan absorpsi menjadi sangat kecil atau boleh dianggap nol. Nah, penurunan kadar obat di dalam darah itu mencerminkan eliminasi obatnya. Jadi ini CT itu sama dengan KA kalikan F kalikan DF per VD dikalikan KA min K dikalikan E pangkat min KT kurangi E pangkat min KAT, itu CT itu sama dengan intercept dikalikan E pangkat min KT dikurangi E pangkat min KAT. Jadi ini adalah interceptnya nantinya. Ini adalah interceptnya, sehingga CT-nya itu nanti KA dikalikan F dikalikan DEV per VD dikalikan KA min K dikalikan E pangkat min KT. Itu kalau sudah absorpsi, kecepatan absorpsinya sudah dianggap 0, sehingga di sini kan 0. Ini menjadi 0, E pangkat min KT-nya dikurangi 0 kan menjadi E pangkat min KT saja. Kemudian kadar obat dalam darah ini nanti ditentukan, nanti bisa dibikin atau dibuat kurva hubungan kadar obat versus waktunya. Jadi ini adalah interceptnya, ini kadar obat dalam len CT ya. Kemudian ini adalah, nah ini obat begitu diabsorpsi, begitu diminum itu ada CP0 atau T0, terus nanti meningkat begitu sudah diabsorpsi, didistribusikan, dieliminasi. Nah, itu akan mencapai kadar puncaknya sehingga nanti obatnya akan terus-menerus menurun. Jadi di sini adalah fase absorpsi, konstantanya adalah konstanta absorpsi, dan di sini adalah fase eliminasi obatnya, dan konstantanya adalah K gitu ya, dikurangi K min K gitu. Dan ini adalah T maksimalnya, dan ini adalah kadar obat maksimalnya yang mencapai dalam plasma, dalam darah gitu ya. Kemudian log CT itu sama dengan log KA FDEF, kemudian dibagi VD dikalikan KA min K dikurangin KT per 2,303. Kalau len CT itu nanti di dalam kalkulator nanti ya kalian akan simulasi di praktikumnya, itu sama dengan len KA dikalikan F dikalikan DEV per VD dikalikan KA min K min KT. Nah, itu len CT itu sama dengan len KA F kalikan DEV per VD dikalikan KA dikurangi K min KT. Nah, itu len CT-nya itu adalah Y, kemudian ini adalah interceptnya. Interceptnya yang len KA dikalikan F dikalikan DEV per VD dikalikan KA dikurangi K, itu adalah ini interceptnya, dan K itu adalah slope-nya, dan T itu adalah X-nya. Jadi di sini len CT itu adalah Y-nya atau apa namanya. Ini bagian Y-nya, bagian kurva yang Y, kemudian yang horizontal ini itu adalah waktunya atau T. Ini dianggap sebagai X-nya. Nah, untuk Tmax-nya rumusnya adalah sebagai berikut. Ini bisa dilihat untuk Cmax, nanti rumusnya juga sebagai berikut, itu bisa dilihat dari F dikalikan DEV per VD dikalikan E dikalikan T maksimumnya. Jadi dikalikan waktu maksimumnya, karena kan konsentrasi maksimum, maka otomatis T-nya adalah waktu ketika obat itu mencapai kadar maksimumnya, berarti ini adalah dikalikan Tmax.
Nah, untuk volume distribusi itu bisa F kalikan DEV dan menjadi dibagi K per AUC dikalikan AUC, kemudian clearance-nya itu sama dengan VD dikalikan K, sehingga clearance itu diturunkan dari rumus ini VD, maka VD dikalikan K, maka FDEV dibagi AUC, karena ini dikalikan K, ini dibagi K, K-nya hilang, nah itu clearance-nya menjadi FDEV per AUC. Nah, untuk T setengah eliminasi adalah 0,693 dibagi K, dan untuk T setengah absorpsinya adalah 0,693 dibagi KA-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah satuan-satuan yang umum digunakan dalam farmakokinetika ya. Kalian nanti pelajari sendiri. Untuk laju itu nanti miligram per jam. Untuk tetapan laju ordinal adalah K0-nya mikrogram per mililiter per jam. Kemudian dosisnya berapa miligram, seperti itu ya. Nanti bisa dilihat. Kemudian ada metode residual. Nah, metode residual itu merupakan metode baku untuk menghitung nilai parameter farmakokinetika berdasarkan model kompartemennya. Nah, untuk mendapatkan nilai Ka yang akurat setelah pemberian ekstravaskuler, maka nilai Ka itu harus jauh lebih besar dari K, setidaknya itu berkisar 5-10 kali. Nah, nilai Ka ini akan mempunyai kesalahan sekitar 10% apabila Ka per K-nya itu sama dengan 3. Jadi nilai K dan Ka dan K-nya itu tidak mencerminkan harga Ka dan K-nya yang benar jika nilai rasionya Ka per K berkisar antara 1-3 atau bahkan Ka-nya kurang dari K karena terjadi fenomena flip-flop. Nah, Ka kurang dari K itu maka kecepatan eliminasinya lebih cepat dibandingkan kecepatan absorpsinya, sehingga terjadi pembalikan atau fenomena flip-flop. Ketika kadar obat dalam plasma meningkat, maka kecepatan eliminasinya itu juga akan meningkat. Nah, ini adalah len Ka, len A, kemudian ini min K-nya, dan ini len A-nya, ini CPR-nya, dan ini CP aksennya. Itu nanti akan grafiknya akan seperti ini. Ini len A dengan T ya. Nah, ini adalah contoh soal. Nah, ini contoh soalnya adalah ada kalian nanti akan diberikan satuan waktu dan kadar obat ini masih T0, masih CP0 dalam mikrogram per mililiter. Ini adalah kadar obatnya dan ini adalah waktu dalam jamnya. Jadi nanti pas contoh soalnya adalah pasien diberikan dosis per oral 50 mg per kilogram, kemudian darah diambil pada interval waktu tertentu. Yang pertama dilakukan adalah menentukan ketetapan kecepatan eliminasinya atau K-nya. Yang kedua itu menentukan ketetapan kecepatan absorpsi atau KA-nya itu dari data yang di awal. Kalau menentukan kecepatan eliminasinya atau KE itu di akhir, karena absorpsi kan fasenya di awal, kalau eliminasi fasenya kan di akhir. Nah, kemudian cara menentukan ketetapan kecepatan eliminasi atau K-nya ini adalah nanti dimasukkan ke dalam kalkulator. Hubungan antara waktu dengan kadar obatnya itu berapa, ini sebagai X-nya, kemudian ada len kadar obatnya ini sebagai Y-nya. Ini sebagai Y-nya diperoleh dari kadar obatnya dilenkan menjadi sekian, sekian, sekian. Sehingga diketahui nanti slope-nya atau min K-nya itu sama dengan min 0,0688, interceptnya lennya itu adalah 4,2409 dan intercept anti-lennya itu adalah 69,47 sehingga diperoleh CT sama dengan intercept dikalikan E pangkat min KT. Nah, dari rumus ini kita bisa mengetahui K-nya itu dari mana,
yaitu dari CT sama dengan 69,47 dikalikan E pangkat min 0,0688 dikalikan T-nya. Sehingga didapatkan tetapan K eliminasinya adalah 0,0688 per jam. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk menentukan ketetapan kecepatan absorpsi atau KA itu diambil data yang 4 data di awal. Nah, itu kita mengekstrapolasikan kadarnya. Jadi CT itu sama dengan 69,47 dikalikan E pangkat min 0,0688 T. Maka di sini kadar ekstrapolasinya itu juga ini adalah antilennya. Nah, kadar residualnya adalah sekian dan nanti didapat lennya dari kadar residualnya itu adalah sekian. Nah, dimasukkan ke dalam rumus, misalnya slope-nya adalah min KA 0, minus 0,2357, intercept-nya 4,241, kemudian intercept-nya antilennya 69,47, maka bisa diketahui dari rumus CT intercept dikalikan E pangkat min KAT, CT-nya 69,47, intercept-nya dikalikan E pangkat min, ini tadi KA-nya adalah min 0,2357 kalikan T, sehingga K absorpsinya itu adalah 0,2357 per jam. Nah, itu nanti perhitungannya bisa pakai kalkulator dan lebih lanjut nanti kalian bisa belajar di praktikum farmakokinetika dasar. Nah, kemudian dari rumus kita jadi bisa mengetahui tes setengah absorpsinya adalah 0,693 per KA. KA-nya sudah diketahui sehingga tes setengah absorpsinya 2,94 jam. Tes setengah eliminasinya dari 0,693 per K. Jadi diketahui K-nya kan sudah diketahui 0,0688 per jam. Sehingga tes setengah eliminasinya adalah 10,07 jam. Untuk T maksimalnya itu juga diketahui dari len KA per K per KA per K, lennya sekian. Dari data ini KA dan K-nya sehingga T maksimalnya didapat 7,38 jam. Nah, ini untuk interceptnya. Untuk interceptnya adalah dengan rumus ini. Maka interceptnya kan tadi sudah diketahui 69,47. 80% obat terabsorpsi ini pakai miligram per mikrogram. Diketahui dari KA, F-nya, kemudian F-nya itu adalah 80% obat terabsorpsi ya. Itu jadi F-nya adalah 0,8, DEV-nya adalah 50 pangkat 3, kemudian VD-nya KA dikurangi K, sehingga didapat VD-nya itu adalah 813,14 ml. Nah, untuk clearance-nya itu bisa diketahui dari rumus VD dikalikan K, sehingga VD volume distribusinya adalah sekian, ini 813 ini dikalikan K-nya 0,0688 sehingga clearance-nya bisa diketahui dari ini. Untuk AUC, area under curve-nya itu nanti bisa diketahui dari rumus clearance. Nah, clearance-nya kan sudah diketahui, F-nya sudah diketahui, DEV-nya sudah diketahui, sehingga AUC-nya itu bisa didapat AUC-nya dari ini dibagi ini. Gitu ya, sehingga dapat 715 mikrogram kalikan jam per mililiter. Nah, untuk Cmax-nya itu nanti F kalikan DEV per VD dikalikan E kalikan KT maksimal, sehingga C maksimalnya juga bisa diketahui, yaitu adalah pada konsentrasi. Jadi konsentrasi maksimalnya bisa diketahui dari 29,55 mikrogram per mililiter. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi dari metode residual itu diperoleh nilai
tetapan kecepatan absorpsi, tetapan kecepatan eliminasi, persamaan farmakokinetik yang menerangkan profil kadar obat dalam darah. Ini adalah CT sama dengan intercept. Sekian-sekian interceptnya. Nah, dari persamaan di atas dapat diketahui kadar obat pada waktu tertentunya. Dan parameter farmakokinetiknya adalah T setengah absorpsi, T setengah eliminasi, VD, clearance, AUC, dan juga C maksimal. Nah, ini adalah soal konsentrasi obat dalam plasma. Itu seorang penderita yang menerima dosis oral tunggal suatu antibiotik 10 mg per kilogram didapatkan sebagai berikut. Nah, nanti pertanyaannya adalah dengan beranggapan bahwa F-nya 0,8, maka dengan cara di atas itu tadi kalian juga bisa latihan dalam menentukan tetapan kecepatan absorpsinya, tetapan kecepatan eliminasinya, dan juga persamaan farmakokinetik yang menerangkan profil kadar obat dalam darah dan parameter farmakokinetikanya itu berapa. Ya, oke, sekian dari Ibu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.